Nah, kalau sekarang kegiatan pembelajarannya kita dengan online, maka yang harus kalian perhatikan adalah memperhatikan atau memahami, membaca ya materi yang sudah diajarkan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musade, berkarakter, berbudaya. Apa kabar anak-anak kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 Depok? Insya Allah semuanya sehat ya. Kali ini jumpa dengan Ibu Mira. Pada kesempatan ini Bu Mira mau menyampaikan materi layanan klasikal tentang evaluasi prestasi belajar. Nah, kira-kira kalian sudah siap belum untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini? Oke, agar kita siap untuk melaksanakan pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya anak-anakku, untuk kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu minta kepada kalian ya, untuk mengisi daftar hadir dengan menuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar. Oke anak-anakku, seperti tadi yang Ibu sampaikan ya, Ibu di sini mau menyampaikan tentang evaluasi prestasi belajar. Nah, adapun tujuan dari layanan yang Ibu berikan kali ini adalah yang pertama, agar kalian memahami tujuan dan fungsi dari evaluasi itu sendiri. Lalu yang kedua, agar kalian nantinya bisa mengevaluasi kebiasaan dan cara belajar kalian di rumah ya, biar nanti atau harapannya nilai kalian bisa diraih dengan optimal. Sebelum masuk ke materi layanan, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, sudahkah kalian mendengar kata evaluasi itu apa? Atau mungkin ada yang sudah tahu evaluasi itu apa? Nah, kata evaluasi ini sering kita dengar ya. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan bahwa evaluasi itu adalah sebagai proses penilaian. Kaitannya dengan kalian sebagai seorang pelajar, evaluasi kegiatan ini sangat penting ya. Harapannya agar kalian itu mengetahui cara belajar kalian, apakah sudah baik atau belum. Dan kalian bisa mengetahui kegagalan dan kelemahan dari cara belajar kalian, sehingga harapannya nanti kegiatan pembelajarannya bisa berjalan efektif dan hasilnya pun akan lebih maksimal. Jadi itu ya, evaluasi adalah sebagai proses penilaian. Kaitannya dengan evaluasi prestasi belajar adalah mengevaluasi kebiasaan belajar serta merencanakan pencapaian prestasi belajar sesuai dengan target yang ingin dicapai ya. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira kalian pernah berpikir tidak ketika kalian mendapatkan nilai pada satu mata pelajaran, contohnya misalnya matematika. Ketika setelah ulangan kalian berpikir tidak, kok nilai saya hanya 40 ya, kok nilai saya hanya 30 ya, pernah tidak kalian berpikir sampai seperti itu? Nah, anak-anakku sekalian, ketika kalian sudah berpikir, kok nilai saya hanya seperti ini ya, kok hanya dapat sekian ya, pernah tidak ada tindakan yang langsung kalian lakukan untuk memperbaikinya? Nah, mungkin jawabannya bermacam-macam ya. Ada yang siswa beranggapan, cukup dengan nilai 40, dan ada juga beberapa siswa yang beranggapan, duh saya belum maksimal. Nah, maka dari itu setelah kita mengetahui ya nilai kita, maka kita mencari titik kelemahan dari apa yang sudah kita lakukan dan segera memperbaikinya. Sudah paham betul akan titik kelemahan dalam cara belajar kita, maka selanjutnya adalah kita memperbaiki cara belajar kita ya. Cara yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki cara belajar kita agar mendapatkan hasil yang optimal adalah yang pertama ya, milikilah pemahaman yang kuat tentang belajar ya. Karena banyak di antara kalian yang menganggap bahwa belajar itu adalah sesuatu hal yang tidak penting bahkan ya, atau mungkin biasa aja lah, nanti juga pada akhirnya saya akan lulus ya. Nah, jadi kalian harus memahami betul makna dari belajar ya. Lalu yang kedua, kalian harus melatih tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini wajib dimiliki oleh kalian, terutama sebagai pelajar.
tanggung jawabnya kalian sebagai pelajar apa? Yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Jadi contoh ya, mengikuti kelas dengan baik, lalu mendengarkan apa yang sudah disampaikan guru dengan baik. Selanjutnya mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Jadi latihlah tanggung jawabmu dengan baik ya. Selanjutnya yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, banyak di antara siswa atau peserta didik ketika Bapak Ibu guru menjelaskan itu banyak yang tidak memperhatikan sama sekali, bahkan sibuk sendiri ya. Nah, kalau sekarang kegiatan pembelajarannya kita dengan online, maka yang harus kalian perhatikan adalah memperhatikan atau memahami, membaca ya materi yang sudah diajarkan oleh guru. Nah, jangan sampai ketika kegiatan pembelajaran online yang kalian buka itu hanya link tugasnya saja. Perlu diperhatikan juga ya, ketika kita bisa mengerjakan tugas, kita harus sudah paham dulu terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Sehingga nanti ketika kalian mengerjakan tugas, hasilnya pun akan baik. Lalu selanjutnya yang kalian harus perhatikan adalah belajar dengan teratur ya. Belajar dengan teratur ini sangat penting ya. Sebagai contoh mungkin untuk mempermudah kalian ya, buat jadwal pelajaran setiap harinya ya, mengatur jadwal agenda kegiatan belajar setiap harinya. Jadi kalian sudah punya agenda sendiri-sendiri ya. Misal jam 7 sampai jam 9 saya harus ngapain ya. Jam 9 sampai jam 10 saya harus apa. Nah, jadi nanti kalau sudah dijadwalkan kan ada target yang harus dicapai seperti itu. Lalu selanjutnya yang keempat adalah disiplin belajar yang tinggi ya. Jadi ketika kita belajar tidak hanya cukup memiliki rasa tanggung jawab saja, tetapi kita juga harus punya rasa disiplin yang tinggi terhadap belajar ya. Jadi ketika kita belajar harus konsisten ya, disiplin ya, tepat waktu ketika mengikuti kelas ya, ketika jadwalnya misal matematika jam 7 ya tolong ya masuk kelas dan mengikuti kelasnya juga pada jam yang sudah ditentukan begitu. Lalu yang berikutnya adalah yang kelima ya, konsentrasi. Konsentrasi ini sangat penting sekali pada kegiatan pembelajaran kalian ya. Konsentrasi di sini adalah memusatkan ya perhatian kalian pada proses kegiatan pembelajaran. Nah, jadi jangan sampai ketika kalian melaksanakan pembelajaran, pikirannya itu terpecah-pecah kemana-mana. Jangan ya, kalau sudah niat belajar, maka konsentrasinya terpusat hanya untuk kegiatan pembelajaran saja. Agar apa? Agar nanti ketika kalian mengikuti pelajaran, kalian dapat memahami betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Lalu untuk meningkatkan hasil prestasi belajar yang berikutnya adalah mencari sumber kegagalan dan memperbaikinya. Nah, ini contohnya adalah mengevaluasi diri, koreksi diri, introspeksi diri ya. Evaluasi diri itu kan bentuk dari introspeksi diri ya, kelemahan dan kekurangan kita. Kalau ada kelemahan dari diri kita, apa yang kita harus perbaiki. Lalu selanjutnya kalau sudah tahu kelemahannya, selanjutnya lakukan cara memperbaikinya bagaimana ya, agar nanti ke depannya nilai yang kalian mendapatkan nilai yang optimal. Nah, itu tadi apa yang sudah Ibu Mira paparkan ya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kalian sudah paham atau belum? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian ya terhadap materi ini ya, Ibu minta nanti kalian mengerjakan tugas ya di link di bawah ini. Oke. Nah, dari pertemuan ini Bu Mira mau menyimpulkan bahwasanya kegiatan evaluasi dalam belajar itu sangat penting ya. Karena dengan evaluasi belajar itu kita bisa memahami betul titik kelemahan, kekurangan, kelebihan dari cara belajar kita. Sehingga nanti harapannya ketika kita sudah memahami kelemahan dan kekurangan cara belajar kita ini, kita dapat memperbaikinya. Kalau sudah kita berusaha memperbaiki cara belajar kita, insya Allah nanti hasil yang dihasilkan pun nilainya akan optimal.
Nah, Ibu juga tadi menyampaikan ya bahwasannya dalam belajar itu harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang harus diperhatikan adalah satu ya, memiliki pemahaman yang kuat terhadap belajar. Lalu yang kedua, melatih rasa tanggung jawab. Lalu yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Dan yang keempat, belajar dengan teratur. Lalu yang kelima adalah disiplin belajar yang tinggi ya. Yang keenam adalah konsentrasi atau melatih fokus kalian terhadap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mencari sumber kegagalan dan segera memperbaikinya. Nah, semoga apa yang disampaikan Ibu Mira ini bermanfaat buat kalian, dan Ibu berharap semoga kalian mendapatkan nilai yang optimal. Harapannya nanti bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan yang kalian harapkan. Semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anakku semua. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ibu akhiri kegiatan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.